Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar teks laporan hasil observasi. Ayo simak video berikut ini. Hai Siti, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang melakukan observasi. Untuk apa kamu melakukan itu? Untuk dijadikan sebagai laporan hasil pengamatan terhadap sesuatu. Tahukah kamu apa itu teks laporan hasil observasi? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita ikuti Siti melakukan observasi terlebih dahulu. Ayo teman-teman, kita melakukan observasi. Perhatikan binatang yang satu ini ya. Harimau punya kaki 4, punya warna kuning keemas-emasan dengan belang atau loreng berwarna hitam. Tingginya mencapai 1,3 meter, panjangnya mencapai 3,3 meter, dan beratnya dapat mencapai 300 kg. Dari hasil observasi tadi, kini Siti mulai membuat teks laporannya. Berikut ini teks laporan hasil observasi yang telah dibuat oleh Siti. Perhatikan baik-baik ya. Harimau. Harimau atau Panthera tigris digolongkan ke dalam mamalia, yaitu binatang yang menyusui dalam tanda kutip kucing besar. Itu adalah hewan pemangsa atau pemakan daging. Harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Bulunya berwarna putih dan coklat keemas-emasan dengan belang atau loreng berwarna hitam. Gigi taringnya kuat dan tajam untuk mengoyak daging. Kakinya berjumlah 4 dengan cakarnya yang kuat untuk menerkam mangsanya. Harimau mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Harimau dapat hidup di hutan, padang rumput, dan daerah payau atau hutan bakau. Di Indonesia, harimau dapat ditemukan di hutan dan hutan bakau di Pulau Sumatera dan Jawa. Harimau termasuk hewan penyendiri, tetapi mempunyai wilayah yang amat luas untuk berburu mangsa. Wilayahnya dapat mencapai kawasan pedesaan. Populasi harimau cenderung menurun karena sering diburu manusia. Oleh karena itu, harimau saat ini termasuk binatang yang dilindungi pemerintah agar tidak punah. Harimau menjadi pusat perhatian dalam dunia sastra, seni, dan olahraga. Harimau sering dijadikan tokoh dalam cerita rakyat, objek untuk foto atau gambar, dan maskot dalam olahraga. Setelah membaca contoh teks laporan hasil observasi tadi, sekarang tentu kalian tahu bukan? Apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, tepat sekali. Kalian pintar. Teks laporan hasil observasi, teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari sesuatu pengamatan. Teks laporan ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Lalu bagaimana teks laporan hasil observasi? Struktur. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. 1. Definisi umum, berisi pengertian tentang sesuatu yang dibahas. 2. Deskripsi bagian, berisi tentang gambaran sesuatu yang dilaporkan secara terperinci. 3. Deskripsi manfaat, berisi manfaat atau kegunaan dari sesuatu yang dilaporkan. Nah, sekarang tentu kalian sudah paham tentang struktur teks laporan hasil observasi. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi.
1. Struktur teksnya terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta. 3. Bersifat objektif. 4. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Interpretasi isi atau intisari teks laporan hasil observasi. Pertama, ringkasan teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 3. Pertama, memahami isi teks. Kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Dan ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf.